sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Seminggu lamanya kita sudah bisa melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, dan bahkan pelayanan kita masing-masing. Tuhan sudah tolong kita. Terbukti pada sore hari ini kita kembali berkumpul, kita boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Kamu wanita yang berkati oleh Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita pujikan doa yang mengatakan, Yesus baik, baik buat saya. Tetapi kami percaya semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan kami juga terus mengingat di dalam doa Bapa bagi Kapten Suprianto dan Kapten Yanita Suprianto yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau juga jamah kehidupan mereka Tuhan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi saat ini Tuhan, kiranya menjadi sarana kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh kembali di tempat ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah jadi sesuai dengan kehendak daripada Bapa di surga. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir pada saat ini, dimanapun mereka
bersaksi atau memuji nama Tuhan, kesempatan saya berikan. Siapa yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan pada sore hari ini? Namun sebelumnya kita menyanyikan nyanyian nomor 9. Setelah ayat yang pertama dan kornya kita nyanyikan, maka kesempatan saya berikan bagi kita sekalian. Aku
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Masih ada lagi? Terima kasih. Mungkin masih ada lagi. Dua Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Mungkin masih ada? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya baiklah, jika sudah tidak ada, kita melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini. Kita menyanyikan ayat yang keempat sebagai kesaksian kita bersama pada sore hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan pada sore hari ini, sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di pertengahan ibadah kami pada sore hari ini, kembali kami datang bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan bagian daripada firman-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Layakkan kami untuk mendengarkan bagian firman-Mu pada sore hari ini. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Bapa, kiranya Engkau juga urapi hamba-Mu dengan kuasa daripada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kamu wanita yang
kedua, Mazmur 92 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Dan pembacaan kita yang kedua terdapat dalam Kolose 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Pembacaan kita yang pertama terdapat dalam Mazmur 92 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Saya baca di dalam nama Tuhan. Berikutnya mengatakan, Tuhan Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka digunakan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan, tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pembacaan yang kedua, bersama-sama kita membuka dalam Kolose 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kolose 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Berikutnya mengatakan, salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras,
pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu yang dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pembacaan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Kamu minta yang diberkati oleh Tuhan. Judul perenungan kita pada sore hari ini yaitu berbuah dan hasilkan buah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di zaman modern yang penuh dengan guncangan emosional, ketidakpastian dan godaan dari segala penjuru, penting bagi kita untuk memperkokoh fondasi iman kita dalam kepercayaan kita kepada Allah. Waktu Allah menciptakan dunia, Dia juga menciptakan taman yang ditumbuhi dengan berbagai pohon dan buah-buahan sebagai makanan untuk manusia pada waktu itu. Kita tahu bahwa buah menjadi makanan sehat bagi kita sampai saat ini. Mungkin juga ada di antara kita yang mengolah buah mungkin menjadi makanan atau minuman sehingga kita dapat menikmatinya. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri berbicara mengenai buah. Dalam kitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan dalam Mazmur 92 ayat 15 hingga ayat yang ke-16, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudaraku yang berkata oleh Tuhan, firman Tuhan adalah benih yang luar biasa yang ditaruh dalam kehidupan orang-orang percaya, termasuk kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Firman Tuhan harus tiap hari mengajar kita. Maka Roh Kudus akan menuntun dan menahan kita untuk berbuat dosa dan mendorong kita untuk melakukan kebenaran. Kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan dan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu kita semua diutus untuk melayani dan menghasilkan buah. Dengan hidup bersyukur, menjalin keintiman dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, bersaksi, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah. Persoalan atau masalah tetap ada, tetapi kehidupan kita tidak
kita, buat anak-anak kita, buat anak mantu kita, dan mungkin buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan biarlah kehidupan kita membawa contoh bagi mereka, sehingga mereka juga dapat melihat teladan hidup kita dan jiwa mereka dimenangkan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan buah yang keempat adalah buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22. Benih Kristus dan Roh Kudus yang ada dalam kita akan menunjukkan karakter Kristus. Ini adalah buah roh. Di dalam kekristenan, nilai yang paling besar adalah ukuran kasih. Di dalam kasih, tidak ada saling menuntut karena alasan keadilan. Sebaliknya, ada pengampunan. Itu buah yang keempat. Dan buah yang kelima adalah buah kebenaran. Filipi 1 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Untuk menghasilkan buah kebenaran, maka kita harus tinggal di dalam Kristus, karena Dialah kebenaran itu. Dunia ini penuh dengan nilai-nilai dan prinsip hidup yang tidak benar. Namun dalam Kristus kita pasti menemukan nilai kebenaran yang sejati. Dan sebagai orang Kristen yang sudah menerima benih ilahi, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati bagi penebusan dosa kita, selayaknya kita bersyukur kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan untuk itu, jangan kita menjadikan kehidupan ini sia-sia, tapi marilah kita menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus menjadi contoh bagi orang-orang yang mungkin ada di rumah kita, di lingkungan di mana kita berada. Biarlah kehidupan kita menjadi teladan bagi sesama kita, sehingga kita juga dapat menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbuah bukanlah perkara yang mudah. Namun itu bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Oleh anugerahnya, kita akan dimampukan untuk bisa menghasilkan buah. Tentunya untuk kita berbuah itu tidak mudah, saudara. Akan ada banyak hal yang masalah yang membuat kita mungkin terjatuh ke dalam dosa, sehingga kita tidak menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita menyerahkan kehidupan kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada sore hari ini. Dan biarlah firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan dapat tertanam baik dalam kehidupan kami, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang ada di sekitar kami, dan jadikanlah kami juga orang-orang yang selalu menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami masing-masing. Bagi hamba yang menyampaikan firman ini Tuhan, biarlah Engkau kiranya hamba-Mu tidak sangat terbatas untuk menyampaikan firman ini, dan biarlah Engkau kiranya memberkati, dan biarlah apa
Dan sebelum kami pergunakan persembahan ini, sebelum persembahan ini digunakan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung ini, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Ini doakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita doa berkat, mungkin ada teman-teman. Terima kasih untuk Kandidat John Bastian. Tadi sebelumnya saya tanya bagaimana karena si pimpinan kita dua-duanya sakit. Rupanya dia juga kurang sehat juga, tapi Tuhan telah memberikan dia kekuatan untuk memimpin kita dalam ibadah PKW sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bang Pata yang sudah mengiringi musik dalam ibadah pada sore hari ini. Untuk kami mengucapkan terima kasih juga di bagian LCD. Untuk Jumat depan tanggal 24 Januari ibadah PKW akan dipimpin oleh Ibu Nora. Ayat masnya akar. Demikian pengumuman kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Kalau bisa jangan pulang dulu. Mungkin kita untuk tampil di acara HUT Koros PKW ambil bagian. Mungkin kita belajar, bukan belajar, mungkin udah ada yang bisa. Kita akan nyanyikan yang utama Mas PKW. Jadi kalau bisa jangan pulang dulu ya. Mas PKW untuk selanjutnya saya tidak tahu mau diisi acara apa kan. Katanya sih dengan permainan musiknya pakai alat dapur, kemudian lagunya medley. Saya lupa lagi, saya harus lihat lagi apa. Ya nanti kita sama-sama sesudah ibadah ini kami mempersilakan untuk mungkin minum dulu, ada sedikit snack yang telah kami sediakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan doa berkat, dan doa berkat pada sore hari ini akan dipimpin oleh Kolonel DBKP. Mari saya undang kita semua berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua, untuk kami duduk sejenak beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian kami